Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Mbak-mbak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan kembali materi tahsin kita mengenai sifatul huruf. Ya kan? Terakhir sekali kita mempelajari sifat huruf. Apa Mbak-mbak sifat huruf yang mana kemarin kita belajar? Punten Ustazah 2 minggu saya nggak hadir. Qalqalah. Iya, qalqalah. Sebentar ya Mbak-mbak, ini tadi saya sudah siapkan. Oke, sudah kelihatan belum Mbak-mbak? Sudah Ustazah. Iya. Nah, kemarin kita belajar tentang salah satu bagian daripada sifat huruf tunggal. Nah, saya sedikit review, sedikit mengulang kembali bahwa sifat huruf terbagi kepada berapa, Mbak? Yang pertama, terbagi kepada dua, ya kan? Dua. Yang pertama, dua. Yang pertama, sifat lazimah. Yang kedua, sifat aridah. Nah, sifat lazimah ini dia dibagi dua lagi. Dibagi dua. Yang satu sifat huruf tunggal, yang satu sifat yang berlawanan. Sifat huruf tunggal dia nggak punya lawan, sementara sifat berlawanan dia ada lawannya. Nah, kemarin kita belajar sifat huruf tunggal, salah satunya adalah qalqalah, ya kan? Qalqalah. Nah, qalqalah secara istilah maksudnya memantulkan salah satu huruf qalqalah apabila kita memantulkan huruf qalqalah ketika kita menjumpai ada salah satu huruf qalqalah, baik itu di tengah, baik itu di akhir kalimat. Nah, pembagian qalqalah ada berapa Mbak? Ada 3. Ada 3, iya. Yang pertama namanya qalqalah sughra, kemudian qalqalah kubra, kemudian qalqalah akbar. Nah, qalqalah sughra ini qalqalahnya terletak di tengah ayat. Kemudian qalqalah kubra ini letaknya di akhir ayat. Nah, sementara qalqalah akbar ini qalqalah yang letaknya di akhir ayat, kemudian ada tasydid di salah satu huruf qalqalahnya. Nah, untuk itu perlu kita tahu apa itu huruf qalqalah. Apa-apa saja huruf qalqalah, Mbak? Ada berapa? Ba, do, to. O, ba, Lupa deh itu. ba, terus Sim. Bajim. Baju di toko. iya, baju di toko. Iya ngaji, iya baju di toko, astagfirullah. Ya, baju di toko, bajim, dal, tokof, ya kan, Mbak? Yes. Nah, jadi kalau misalkan salah satu daripada kelima huruf ini sukun, baik itu di tengah ayat ataupun di akhir ayat, maka dia wajib dipantulkan, diqalqalahkan. Dipantulin dia. Nah, setelah dimatikan, dipantulkan suaranya. Nah, suaranya ini tergantung kepada letak daripada huruf qalqalahnya. Apakah ia di tengah atau di akhir kalimat atau di akhir dan bertasydid. Kalau dia di tengah, maka bunyinya sughra, kecil. Kecil bukan berarti maksudnya suara kita dikecilin, enggak. Maksudnya dia sambil lewat aja. Kayak kita sudah praktek minggu lalu, misalkan hablum fi jidiha hablum. Nah, sambil lalu. Nggak perlu ditekan banget hablum. Nah, nggak perlu ditekan banget karena dia qalqalah sughra, kecil. Kemudian kalau qalqalah kubra di akhir ayat, maka apabila salah satu daripada huruf qalqalah di akhir ayat, maka kita wajib memantulkannya lebih besar. Nah, lebih besar maksudnya dia nggak boleh sambil lalu karena nggak ada lagi ayat setelahnya. Nah, misalkan kasab. Nah, nggak ada lagi yang ayat, nggak ada lagi sambungan yang lain. Jadi dia lebih jelas terdengar pantulannya. Kasab. Kemudian yang terakhir qalqalah akbar adalah
qalqalah yang bunyinya paling keras. Kenapa paling keras? Karena dia ada tasydid di akhirnya. Jadi tugas kita sebelum memantulkan qalqalah, maka kita harus tahan dulu. Tahan dulu, misalkan eh, bi ghairil haq, tahan dulu, kemudian pantulkan. Bi ghairil haq. Haq. Nah, kemudian poin pentingnya, Mbak, jangan ada hamzah di belakang yang menyertai huruf qalqalah. Nah, kita praktek minggu lalu itu mungkin karena kebiasaan kita ngaji selalu ada hamzah di ujung-ujungnya. Nah, dihapuskan. Gitu ya. Jadi jangan kasab, kasab, jangan kasab. Dilepas aja suaranya. Oke, Mbak-mbak sebelum kita lanjutkan praktek. Nah, kita masih praktek ini karena banyak praktek ini, banyak huruf. Jadi kita masih praktek. Sebelum kita lanjut praktek, Mbak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik. Kemarin terakhir kita sampai mana, Mbak? Masih ingat nggak? Kemarin kita latihannya sampai huruf apa? Ba sudah selesai ya? Huruf ba sudah selesai kan ya? Mbak sudah ini. Mbak Dia izin sholat asar. Mbak Dia di mana, Mbak Dia? Di Indonesia ya? Kalau di Indonesia, ya emang udah Iya, asar. Indonesia asar. Iya, Iya, ini iya. kalau di sini belum waktunya kalau yang di Prancis. Mm-mm. Oke, kemarin kita huruf jim udah, Mbak? Belum ya? Yang J Udah belum. belum? Jim belum ya? Oke. Berarti, Mbak, nah sekarang kita ke latihan pengucapan qalqalah sughra pada huruf jim. Nah, di sini ayat pertama, di mana qalqalahnya, Mbak, pada kalimat apa? Roja'i. Iya, raja'aihi. Apa Iya, huruf qalqalahnya? Jim. Jim. Iya, sudah pasti karena memang ini latihan huruf jim ya. Kemudian yang ayat yang ini, yang contoh kedua. Yang mana di sini, Mbak, qalqalahnya? fanaj'alu Iya, kemudian ya, jadi mujrimin. yang kedua ini ada dua contoh, ada dua qalqalah jim. Afanaj'alul dengan al-mujrimin. Oke, kemudian yang terakhir di bagian mana dia ada qalqalahnya, Mbak? Rijazam. Iya, rijzam minas sama. Oke, kita baca satu-satu. Coba coba Mbak Yanti dulu, Mbak Yanti baca dari contoh pertama sampai yang ketiga ya Mbak Yanti sekalian. Ya. Innahu. Innahu ala Punya roja'i. panjang, punya panjang. Innahu ala. Innahu ala roja'i laqadir. Oke, ini disambung aja, Mbak Yanti, dihabiskan karena ini bukan tanda wakaf. Ini sebenarnya tanda huruf ya, ya sukun. Nah, jadi maksudnya kasroh kemudian bertemu dengan ya sukun, jadinya apa Mbak? Mad Mat. asli. Mad asli. Jadi dibaca dua harakat. Qadaihi laqadir. Oke, coba sekali lagi Mbak Yanti. Innahu ala roja'ihi laqadir. Jangan panjang dinya. Laqadir. Oke, terus yang contoh nomor 2. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Iya. Contoh yang ketiga. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam min rijzam minas sama. Iya. Qalqalahnya sudah oke. Cuman kita kembali ke makharijul huruf. Karena kita sudah belajar makharijul huruf ya. Dal. Bagaimana cara mengucapkan huruf dal, Mbak? Dah, eh, Lidahnya harus keluar. Ya, lidahnya harus keluar. Karena dia ujung lidah bertemu dengan gigi seri kita yang atas ini bagian luar.
Nah, Iya. maka dia harus dikeluarkan lidahnya. Alalladzina zalamu. Zalamu juga sama makhrajnya. Zal dengan za sama makhrajnya. Oke, sekali lagi Mbak Yanti. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. Nih ya. Kalau untuk kol-kolahnya sudah bagus, Mbak Yanti. Oke, kemudian Mbak Anissa, coba. Mbak Anissa. Baik, Ustazah. Yang baris 1 ya. Ya, baris pertama dulu. Innahu ala raj'ihi laqadir. Nah, ya. Terus, contoh nomor Ap- 2. afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ya, kayaknya jangan dipanjangin. Mujrimin Oh ya, langsung. kal mujrimin. Hmm? فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. Iya, bagus. Nah, kali ini sudah ini ya. Bunyi-bunyi hamzah di belakangnya itu udah banyak yang berkurang. Alhamdulillah. Pelan banget bacanya Ustazah untuk makhrajul huruf sama itu yang kebiasaan dari kecil yang Iya, dari akhir-akhirnya. benar, Mbak Anissa. Jadi dia harus pelan-pelan. Tapi harus terus dilatih gitu dia. Oke, kemudian Mbak Ayu. Ayo Mbak Ya. Ayu Iya. dari yang pertama. Oke. Innahu ala raj'ihi laqadir. Mm-mm. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ya. Yang bawah. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. Iya, bagus sekali Mbak Ayu. Kemudian Mbak Diah udah selesai sholat ya Mbak Diah? Iya, udah. Iya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Mm-mm. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Nah, kal mujrimin. Jangan ada hamzahnya. Kal mujrimin. Disambung terus. Oh. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Nah, bagus. Oke, terus yang terakhir. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama. Oke, zalamu dengan lazina fa'anzalna dia sama mat asli. Jadi mat asli panjangnya 2 harkat. Nah, ke semua mat asli harus sama panjangnya. Jangan ada yang terlebih panjang. Zalamu tadi terlebih panjang nggak Mbak Dia? Terasa nggak? Nggak ingat. Nggak terasa. Iya, jadi sama panjangnya. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu sama. Sama dia. Oke, Oke. sekali lagi Mbak Dia. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama. Iya, bagus. Masya Allah. Sudah habis Mbak? Tadi kayaknya ada Mbak Citra. Atau saya yang salah lihat tadi? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita ke latihan pengucapan qalqalah kubro pada huruf jim. Nah, ini pada huruf jim. Oke, yang namanya qalqalah kubro berarti huruf qalqalahnya di mana Mbak? Terletak di mana? Di akhir, ya. Iya, di akhir kalimat. Di Kalimat. akhir kalimat atau
di akhir ada tanda waqaf ataupun tanda kepala ayat seperti ini, nah maka dia qalqalah walaupun dia nggak sukun. Nah, cuman karena kita mau waqaf, jadinya sukun, dibaca sukun. Nah, samaniyata azwaj. Nah, bunyinya lebih apa ya? Kita lebih leluasa untuk memantulkannya karena nggak ada lagi ayat atau kalimat setelah qalqalah tersebut karena dia di akhir ayat. Nah, jadi bunyinya harus besar tapi nggak boleh ditambah hamzah. Jangan waj. Nah, nggak boleh juga. Azwaj. Biasa. Oke, Mbak-mbak. Coba eh coba Mbak Diah. Ayo Mbak Diah baca. Contoh pertama. Samaniyata azwaj. Mana qalqalahnya Mbak Diah? Kecil banget. Azwaj. Gimana ya? Azwaj. Waj. Azwaj. Azwaj. Nah, iya. Terus. Wassama idatil buruj. Jangan ditambah hamzah di ujungnya. Buruj. Jangan buruj. Beda ya? Buruj. Gitu. Bener, tapi jangan dikecilin. Nggak apa-apa, dibesarin aja suaranya. Jangan takut salah. Wassama idatil buruj. 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 Jangan Buruj. buruj. Jangan buruj. Buruj. Ah, Buruj. iya. Wassama idatil buruj. Terus? Wa ambatna fiha min kulli zaujim bahij. Bagus. Dikuatin aja qalqalahnya. Jangan sembunyi-sembunyi dia keluarnya. Nggak apa-apa. Besar aja. Oke, Mbak Anissa, coba. Afwan Ustazah mau lihat yang baris pertama. Oke, terima kasih. Samania Nggak ada tasydid. Oh ya, Samani. samaniyata azwaj. Jangan ada hamzah. Waj. 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 Jangan waj. Ulang Ustazah. Waj. Coba. Samaniyata azwaj. Bagus. Wassama'i dzatil buruj. Bagus. Terus? Wa ambatna fiha min kulli zaujim bahij. Bahij. Jangan bahij. Bahij. Kalau bahij, dia nggak mantul. Tapi kalau bahij, nah baru dia mantul. Oke. Wa ambatna fiha min kulli zaujim bahij. Ya, bagus. Mbak Ayu. Oh, masih mute. Samaniyata azwaj. Wassama idatil buruj. Bagus. Wa ambatna fiha min kulli zaujim bahij. Iya. Qalqalahnya bagus, tapi huruf zainya kurang keras. Oh Za. iya. Za. Za. Zau. Jangan sampai kayak zal dia. Jangan terlalu lemah. Kalau lemah dia jadinya kayak huruf zal. Oh iya. Kerasin desisnya, Bayu. Iya. Kulli zaujim. Kayak bilang huruf Z. Min kulli zaujim bahij. Lagi, kerasin lagi. Zaujim. Zaujim. Min kulli zaujim bahij. Iya. Oke, Mbak Yanti. Contoh pertama.
Samaniyata azwaj. Nah, ingat zanya jangan sampai ada pantulan kayak qalqalah tanpa disengaja. Jangan sampai azwaj. Azwaj. Samaniyata azwaj. Mm-mm. Wassama'i dzatil buruz. Jim. Buruj. Buruj. Wassama'i dzatil buruj. Mm-mm. Wa ambatna fiha min kulli zawzin Tasydid. Min kulli. min kulli zaw zawzin bahij. Nah, jim yang ini sama dengan jim yang qalqalah sama. Jadi suaranya harus sama. Nggak boleh zauzim, bukan zauzim. Zaujim, zaujim bahij. Sama dengan yang ujung. Pak, Zawzin bahij. masih Mbak Yanti masih zauzim. Kalau zauzim berarti za yang kayak gini, zimnya. Sementara ini kan jimnya kayak huruf qalqalah, ya kan? Nah, maka dia nggak boleh berdesis. Dia nggak boleh berdesis. Bahij, zaujim. Jangan zauzim. Zaujim. Coba. Zawjim. Hmm. Zawjim. Jadi zawjim bahij. Nah, gitu dia, Mbak Yanti. Gitu. Ditambah Jadi, lagi sama zal. Jadi susah yang pakai zal yang seperti contohnya berdua itu. iya. Dia sering tertukar-tukar ya, Mbak. Ada yang dia nggak agak susah bilang huruf zal. Ada yang selalu maunya za terus. Ada yang maunya zal aja gitu. Yang jimnya diubah jadi zim, jadi zai gitu ya. Nah, dia ada 3. Yang satu zal, yang kayak huruf dal. Yang bentukannya kayak huruf dal, tapi ada titik di atas. Nah, itu yang harus keluar lidah. Nah, gini, sebentar. Saya coba share Microsoft Word. Mana ini Microsoft Word-nya? Belum kelihatan, Mbak? Belum ya? Belum. Belum. Sebentar. Ya. Dia ada zal, kemudian sebentar Mbak ya, saya tulis dulu baru nanti saya share. Dia ada zal, kemudian ada zai, kemudian ada jim. Ya, sebentar. Sudah kelihatan, Mbak? Sudah. Nah, dia ada 3. Ada 3 ya. Yang pertama, zal. Yang bentukannya kayak huruf dal, tapi ada titiknya. Nah, kita kasih warna hijau. Nah, yang zal yang warna hijau itu yang makhrajnya di ujung lidah, kemudian bertemu dengan 2 gigi seri atas bagian luar. Jadi dia harus keluar lidah. Za. Biasa dia tuh pada kalimat yauma izin. Nah, sering tuh. Za atau iza. Nah, sering. Nah, kalau yang bentukannya kayak ro, gini, kayak huruf ro, cuman dia bedanya ada titik di atas. Kita kasih warna biru. Nah, yang ini dia makhrajnya sama kayak huruf sin. Sin. Jadi ujung lidah bertemu dengan gigi depan dengan gigi bagian atas bawah. Za.
Nah, gitu. Dan ini desisnya dia lebih kuat daripada yang lain. Za. Za, bukan zal. Bukan za juga, bukan za. Keras suaranya. Za. Za, zi, zu, baz. Nah, yang bentukannya kayak huruf H, ini dia mereka tidak serangkai kan ya. Ada jim, ha, kho. Sama kan ya model hurufnya. Nah, yang huruf jim kayak gini, maka dia letaknya di tengah lidah. Tengah lidah. Ja, ja, ja. Temannya huruf ya dan shin. Ja. Bahij. Zawjim bahij. Nah, jadi dia nggak boleh ada suara desis. Karena dia bukan huruf yang berdesis. Huruf jim. Dia huruf jim ini dia lebih keras. Nggak boleh ada desis-desisnya. Nggak boleh zah gitu. Nggak boleh baca bahij. Bahij. Nggak boleh. Bahij. Bahij. Nah, harus bersih dari suara angin. Karena dia nggak punya angin huruf jim. Nah, oke Mbak. Ini huruf apa tadi? Yang warna hijau? Za. 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 Jangan keluarin lidahnya. Za. Kalau lidahnya nggak keluar, suaranya nggak sesuai. Za. Jadinya zai. Coba yang hijau huruf apa Mbak? Za. 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 Iya benar. Yang biru Za. Za. za benar. Yang merah Ja. iya ja. Oke. Oke. Paham ya Mbak sampai sini bisa bedakan ya? Ya. Yang Insya Allah, hijau, Ustazah. yang bentukannya kayak dal itu harus keluar lidah, harus, nggak boleh nggak keluar lidah. Kemudian yang biru itu yang zai, yang desisnya kuat, nggak mesti keluar lidah, emang nggak boleh. Ya, yang jim, yang nggak boleh berangin, yang lebih keras, huruf qalqalah, jim. Oke, oke, kita kembali ke materi. Kita. Sudah kelihatan Mbak materinya? Sudah. Sudah, oke. Tadi Mbak Yanti sudah, Mbak Ayu sudah. Mbak Ayu sudah, Mbak Ayu? Sudah, Ustazah. Sudah. Mbak Nisa? Sudah Ustazah bagian yang ini. Sudah. Mbak Dia? Sudah kayaknya. Sudah ya, oke. Kalau sudah kita ke huruf dal. Nah, kita ke huruf dal. Qalqalah sughra dulu. Nah, qalqalah sughra dulu. Oke. Pada contoh pertama, di mana dia qalqalahnya, Mbak? Tengah. Berarti sugro. Iya, pada kalimat apa? Faliyad. Falad. Falyad'u. Ya, Di falyad. sini ya. Falyad'u. Kemudian yang kedua pada kalimat mana, Mbak? Yajid. Yajidaka. Yajidaka. Oke, Yajid. yang ketiga. Pada kalimat yang mana dia? Qalqalahnya. Lamud. Lamudrakun. Oke, coba Mbak Nisa dulu baca. Yang pertama. Falyad'un nadiyah. Bagus. Yang kedua. Alam yajid kayatiman fa'awa. Bagus. Yang ketiga. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Nanya panjang. Sama dengan habu. Sama dengan qala. Oh iya. Inna lamud. Coba. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Iya, bagus. Oke, Mbak Dia. Coba Mbak Dia. Falyad'u nadiyah. Alam tajid kayati. Coba lihat titiknya di bawah atau di atas? Iya.
Alam yajidka yatiman fa'awa. Yajidka, jangan yajid. Yajidka. Alam yajidka gimana sih? Alam Alam yajidka. yajidka yatiman fa'awa. Ya. Qala ashabu Sod. Musa. Sodnya gimana Mbak Dia? Als. Ash. Ash. Bukan Ash. ash. Bukan ash. Ash. Ashabu. Ini ujung lidah kita bertemu dengan dengan gigi nih, gigi atas dengan gigi bawah. Dirapatin gigi atas bawahnya, baru disentuh. Coba. As. Oke, Ash. bagus. Jangan ash. Bukan ash. As. Iya, lagi. Qala ash. Bukan ash. As. Ash. Gimana lidahnya nggak bisa Iya, keluar. yang terakhir. As. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Iya, bagus Mbak Dia. Ayo Mbak Ayu. Ya Ustazah. Faliyad'u nadiyah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Qala Benar. ashabu Musa inna lamudrakun. Nah, jangan dilepas. Lamudrakun, lamudrakun. Oh, inna lamudrakun. Nah, bagus. Masya Allah. Bagus Mbak Ayu. Ayo Mbak Yanti. Falyad'u nadiyah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ya, tarik nafas dulu Mbak Yanti. Jangan ini. Jangan putus. Kok tahu sih? Enggak. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bagus. Qala ashabu Tebelin shotnya. Qala ashabu. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Iya, jangan diputus. Lamudrakun. Lamudrakun. Iya, bagus. Nah, ini kita banyak latihan ya. Mbak, kita banyak latihan ini. Banyak sekali ini. Nah, oke, sekarang kita ke pengucapan qalqalah kubra pada huruf dal. Berarti huruf dalnya selalu di akhir. Nah, oke, coba Mbak Ayu baca. Contoh Ya, pertama. di akhir ya, di akhir. Oke. Di akhir. Wa walidi wa ma walad. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Bagus. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Bagus. Bagus, Masya Allah. Mbak Diah. Ayo Mbak Diah, baca. Wa walidi wa ma walad. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Nah, uqud. Jangan
Jangan ditambah hamzah. Uqud. Dah, lepas. Uqud. Jangan uqud. Bil'uqud. Bagus. Bagus dia Mbak Dia kalau nggak ada hamzahnya di ujung. Kalau ada hamzah di ujung dia kayak apa ya? Kayak marah-marah ngajinya. Nggak Bil'uqud. tahu bedanya. Oke, Mbak Anissa. Mbak Anissa, coba. Saya Ustaz, Oh, Mbak Anissa barusan jemput izin dia. anak. Baru Iya, baru baca ini. Mbak Anissa jemput anak. Oke, Mbak Yanti. Mbak Yanti, coba Mbak Yanti. wa walidi wa ma walad wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Mbak Yanti tarik nafas dulu supaya jangan putus di tengah. Coba. Bisa. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Nah, bagus dia kalau nggak terputus. Oke, terus yang terakhir. Ya ayyuha Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Iya, bagus. Oke, sekarang kita ke huruf O. Nah, ini hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena huruf O dia huruf tebal. Nah, biasanya huruf tebal ini dia bisa memancing huruf sebelumnya menjadi tebal juga. Contoh misalkan hatta matola'il. Jangan dibaca motola'il. Jangan moto. Tapi tetap mim tetap tipis, yang tebal huruf to doang. Jadi jangan motola'i tapi matola'il. Nah, mimnya tetap tipis. Tetap jangan mo, jangan terikut huruf to-nya. Oke, Mbak-mbak. Oke, yang contoh nomor 2 di mana qalqalahnya? Ada kalimat apa? yuk. Yuta. Gitu. Iya, yut'imu. Terus ada lagi? Ya. Yuta'am. Iya, yut'am. Berarti ada 2 ya di sini. Gitu. Kemudian yang contoh ketiga. Itu. Iya, ilto. Ilto. To-nya harus tetap tebal. To harus tetap tebal. Walaupun qalqalah to harus tetap tebal. Jadi nggak boleh ito. Nggak boleh. Tetap tebal. Ilto. Ilto. Nah, sebagaimana sifat huruf to dia tebal. Oke, coba Mbak Yanti dulu. Salamun, baca. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Iya, fajr. 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 Mhm. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Iya, terus Au it'amun jangan diputus. Jangan diputus Mbak Yanti. Au ito. Jangan diputus. Au it'amum. Jangan diputus. Au it'amun fiyat fiyawmin zi masgobah. Panjang atau enggak banyak ini, Mbak Yanti? Pendek. Iya. Gobah. Mas Robah. Sekali lagi. Au au it'amun fiyawmin zi masgobah. Iya, bagus. Bayu. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tebal rohnya. Fajr. Fajr. Tebal. Fajr. Sekali lagi. Salamun. Salamun hiya Salamun hiya salah ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bagus. Yang kedua. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Bagus. 3. Au it'amun fi yaumin zi masghobah. Iya, bagus. Mbak Diah.
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, jangan putus. Matla'il, jangan matla'il. 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 Gimana sih? Iya, benar. Matla'il. Heeh. Jangan Salamun sumpahnya. hiya hatta matla'il fajr. Nah, bagus. Nah, terus. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Bagus. Yang terakhir. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah. Iya, bagus. Oke, sekarang kita ke qalqalah kubra. Nah, hati-hati ya qalqalah kubra karena hurufnya tebal, jadi sedikit susah. Bilqis po. Bilqis po. Nah, jadi dia lebih ke barisnya itu kayak fathah ya, Mbak, kayak baris atas. Tapi dia nggak terang-terangan banget, nggak. Bukan bilqis po, bukan gitu ya. Bilqis po. Nah, dia kayak lebih ke baris atas. Nah, qalqalahnya. Oke, coba Mbak Ayu. Eh, Qul amaro Qul Mm-mm, amaro Rabbi bil qisto. mm-mm. Qafnya tebalin sedikit. Bilqis. Qi. Bil qis Bilqis. Jangan bilqi ya. Bilqi itu udah lebay. Bilqis. Bilqis. bil qis bil Heeh, qis. Coba sekali lagi, Mbak Ayu. Qul amaro Rabbi bil qisto. Bagus, bagus. Terus, Wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut. bagus. Innallaha bima ya'maluna muhit. Bagus, Masya Allah. Bagus, Mbak Ayu. Mbak Diah. Mana Qul Mbak Diah? amara rabbi bil qisb. Gimana sih? Qis 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 po. Gitu. Benar. Bilqis po. Po. Tapi jangan kelamaan kol-kolahnya ya. Mbak Diah nanti Qul keburu am pulang orang. Qul Mm-mm. amara rabbi bil qisb. Bilqis po. Sekali lagi, Bilqis po-nya aja. Bilqis po. Bil qisb. Hmm. Terus Wa yang kedua, qaumu Ibrahim wa qaumu Lut. jangan po gitu, jangan ada hamzahnya, Mbak Diah. Qaumu Lut. Sudah, Lut dan Lut. Nah, jangan gitu ya. Lut. Coba. Lutnya. Wa Lut. Iya, bagus. Sekali lagi. Wa qaumu Ibrahim. Wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut. Bagus. Terus. Nggak kelihatan ya. Nah, Innallaha bima ya'maluna muhit. bagus. Oke, Mbak Yanti. Mute masih Mbak Yanti. Qul amaro Rabbi bil qist. Nah, jangan panjang kuinya. Bil Bil Kristo. Kristo. qist. Bil qist. Sekali lagi. Qul amara. Qul amaro Rabbi bil qist. Jangan bil Kriste. Itu jadinya Bil ta. Bil Kristo. bil qist. Oke. Terus, Seolah-olah ada fathah ya, seolah-olah. dia seolah-olah barisnya itu kayak lebih ke fathah, tapi dia bukan 100% fathah. Nah, karena dia qalqalah, dia nggak ada baris kan, dia sebenarnya. Tapi lebih kuat ke fathah, seolah-olah kayak suaranya itu lebih ke fathah. Terus, Wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut. Lut.
Luto, besarin. وقوم Kurang. لوط Terus, الله innallah. إن الله بما يعملون محيط. Juga Mbak Yanti juga jangan tok gitu ya. Muhit. Muhit. محيط Jangan محيط muhit. Jangan tok. Jangan gitu. Jangan ada محيط hamzah. Muhit. محيط. Ya, bagus. Oke. Sekarang kita ke huruf qaf. Nah, huruf qaf. Huruf qaf sepertinya nggak ada yang susah ya. Mbak-mbak di huruf qaf ini biasa ya. Ya, hurufnya masih tergolong huruf yang bukan huruf yang terlalu tebal kayak huruf to. Nah, cuman dia memang sedikit lebih tebal dari supaya untuk membedakan dengan huruf kaf. Nah, oke, pada contoh yang pertama, di mana dia qalqalahnya, Mbak? Ada di mana dia? Tako. Ya, tako tako. Iya, benar. Tako, robuha. Oke, kemudian contoh yang kedua, di mana dia qalqalahnya? sanuqri Iya, sanuqri'uka. Sanuqri'uka. Oke. Kemudian contoh yang ketiga, ada di mana dia, Mbak? bimiqda Iya, bimiqdar, bimiqdar, bimiqdar. Oke, dia ditebal sedikit huruf qafnya. Taqo, taqrabuha, sanuqri'uka, miqdar. Oke, coba Mbak Diah dulu. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Terus, Sanuqri'uka fala tansa. bagus. Terakhir, yang terakhir. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Iya, bagus. Mbak Ayu. Yes, Ustazah. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Mm-mm. Sanuqri'uka fala tansa. Bagus. Terakhir. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Iya, sudah bagus qalqalahnya. Yang apa tadi ya? Hmm, huruf ainnya tadi kurang ini, kurang Ah, masuk ke dalam, kayak mm, indah, Uish. seolah-olah kayak indah, agak ke dalam lagi dia. Mbak Ayu, coba sekali lagi. Wakulu, Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. iya bagus. Mbak Yanti sekarang. tilka hududullahi fala taqrabuha. Iya. Kenapa kita bacanya takorobuha? Kenapa nggak baca takorobuh? Karena ada alif di akhir. Benar, karena ada alif di akhir. Kalau tadi nggak ada alif, baru kita baca takorobuh. Oke, betul. Bagus. Terus, contoh yang nomor 2, Mbak Yanti. Sanuqri'uka fala tansa. Iya. Yang terakhir. Mhm. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Syai'in 'indahu. Coba sekali lagi. Wa kullu syai'in. Wa kullu syai'in 'indahu Iya. bimiqdar. Iya. Oke, sekarang qaf di ujung. Qaf di ujung. Oh, tunggu. Ini sedikit panjang. Kita kecilkan dulu. Sebentar, Mbak. Kita kecilin dulu. Nah, masih kelihatan nggak Mbak kalau begini? Ya, kelihatan. Oke.
Nah, yang ini huruf qaf di akhir kalimat. Qalqalah huruf qalqalah qaf di akhir kalimat. Bada'al khalq. Kayak tadi nih, bil qist. Nah, lebih kurang kayak gitu contoh yang pertama ini. Oke, coba Mbak Ayu dulu baca. Qul siru. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq. Bagus. Contoh nomor 2. Wa dhanna annahul firaq. Bagus. Yang terakhir. Wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Iya, bagus Mbak Ayu. Bagus sekali. Coba Mbak Dia sekarang. Qul siru. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa. Gimana sih? Zurunya panjang atau enggak sih? Ustazah? Panjang, panjang, panjang. Oh, iya. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al ya, bada'ul. Bada'al khalq. Sebentar. Sebentar. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq. Kerasin. Khalq. 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 Iya. Oke, terus. Contoh nomor 2. Wadon wadonna annahul firaq. Bagus. Yang ketiga. Wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Iya, bagus. Oke, sekarang Mbak Yanti. Mbak Yanti tarik nafas dulu. Agak panjang ayatnya. Qul siru fi ardi Punya panjang. Qul siru fil ardi. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa yada al khalq Ya, ini huruf apa Mbak Yanti? Kaifa? bada al Iya. khalq Lagi dari fanzuru. Fanzuru. fanzuru kaifa bada al khalq Iya. Terus? wa zanna annahu Nanya jangan dipanjangin. Nah, yang ini jangan dipanjangin. Dengungnya aja yang boleh panjang. Wa dhanna'an. Coba. Wazanna annahul firaq Panjang. Firaqa. Panjang, panjang. Wa dhanna. wazanna annahul firaq Oke, sebentar. Mbak-mbak, kalau misalkan lihat mat di ujung-ujung seperti ini namanya mat arid disukun. Nanti insya Allah kita akan belajar lebih rinci. Dan ini hanya sebagai sekilas. Kalau misalkan ada mat yang seperti ini di ujung-ujung, maka kita boleh baca 2 harkat atau 4 harkat atau 6 harkat. Nah, cuman dia lebih diutamakan ambil yang lebih panjang sedikit. Nah, lebih enak dia didengar. Firoko. Jangan yang 2 harkat. Boleh yang 2 harkat. Tapi kalau selagi nafas masih bisa 4 harkat atau 6 harkat, ambil yang panjang. Nah, gitu. Oke, yang contoh nomor 3, Mbak Yanti. wa ala kulli dhamirin ya'tin Dhamiri. Dhamiri. dhamiri miri ya Miriyatina. Nah, jadi suara dhamiri tanwinnya nggak kedengaran lagi. Miriyatina. dhamiri ya'tina Tashdid. min kulli fajjin amiq amiq Iya, Masya Allah. Susah nggak, Mbak-mbak? Lumayan.
Lumayan. Fokus Oke. sama yang satu, yang lain lupa. Yang Fokus lain yang apa? satu tuh fokus Gak fokus, gak apa bablas. Skip jadi. fokus yang satunya itu fokus kemana Mbak Yanti? Ke kol-kolahnya. Yang tadi kan kokolah amik, Heeh. terus lupa malah fokus ke situ, malah lupa panjang pendeknya, malah lupa. Iya, iya, iya. Oke. Ini kita alhamdulillah pembahasan kol-kolah sudah habis, tapi bagian yang kol-kolah sugro dan kubronya. Nah, insya Allah minggu depan kita akan belajar yang latihan pengucapan kol-kolah akbar. Nah, yang 5 huruf tadi, minggu depan insya Allah kita akan latihan kol-kolah akbar. Nah, sebelum kita tutup, Mbak ada pertanyaan nggak? Nah, ya. Sebelum kita tutup, Mbak ada pertanyaan nggak? Boleh seputar kol-kolah, boleh seputar tajwid yang lain, atau mungkin selama tadarus, ada yang, kan kita kemarin ada bahas itu ya, ditanda-tandain kalau misalkan ngaji sendiri di rumah, boleh ditanyakan. Mau ini sebentar Ustazah, apa kayak mengambil kesimpulan gitu ya untuk yang kol-kolah. Kan kita sampai saat ini belajar yang sugro sama kubro, belum yang akbar. Berarti untuk Mm-mm. yang sugro atau kubro, entah itu sugro dia kol-kolahnya ada di tengah, ataupun kubro kol-kolahnya ada di akhir, tapi pada hakikatnya pengucapannya itu untuk huruf kol-kolahnya dialirkan aja gitu ya Ustazah, tanpa ditahan. Mm-mm. Oh gitu. Hmm. Iya, dialirkan aja gitu. Jangan ada suara hamzah di belakang. Nah, biasa kita sering gitu ya, misalkan apa ya, majid, gitu ya kita ya. Nah, kalau sugro dia lebih dialirkan. Kalau kubro karena dia nggak ada kalimat setelah kolkolah, jadi dia biasa lebih leluasa kita untuk membunyikan kolkolahnya. Nah, di sini tuh yang sering banyak terjadi penambahan hamzah secara nggak disengaja. Nah, dia tuh pengen kasih jelas, pengen pengen kasih lihat secara jelas bahwa ini tuh kolkolah, tapi akhirnya kebablasan gitu. Jadi ada hamzahnya di ujung. Misalkan kayak tadi ya, marid, gitu kan, mujib, nggak usah. Dia memang harus jelas, kolkolah apalagi di akhir ayat, kolkolah harus harus benar-benar kelihatan, tapi jangan sampai ada suara hamzah. Nah, boleh kita bisa buat kolkolahnya jelas, kolkolahnya keras, tapi tanpa hamzah. Misalkan majid. Sudah, kan nggak perlu majid. Ah, nggak usah sampai nggak usah sampai ada hamzahnya di belakang gitu. Majid. Sudah cukup orang udah tahu kalau itu kolkolah gitu. Nah, misalkan apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Jangan falaq. Kita gitu ya. Falaq. Nggak boleh gitu dia. Nah, dia harus tanpa hamzah, nggak boleh ditambah hamzah. Nah, kalau ada penambahan hamzah, maka dia jadi salah juga. Nah, gitu. Qul a'udzu birabbil falaq. Biasa aja. Nah, tapi orang tahu kan itu qalqalah mantul, tetap mantul, tapi nggak perlu ada hamzah. Nah, gitu dia. Nah, kalau yang sughra dia lebih mengalir. Kenapa mengalir? Karena setelah qalqalah dia ada kalimat lain. Ada ayat lain yang harus kita baca secepatnya. Nah, kalau misalkan kita terlalu terlena di qalqalah, ditakutkan nanti kayak saktah dia, Oh iya. ya kan? Kayak saktah. Saktah itu maksudnya berhenti sebentar. Nah, misalkan mana? Gini, misalkan yang ini tadi. Sanuqri'uka, jangan sanuq, jangan sanuq, ri'uka. Nah, memang dia sedikit space-nya, tapi seperti ada hamzah. Nah, karena dia nggak seperti ada hamzah, seperti ada saktah. Dia nggak boleh. Nah, jadi harus setelah dikolkolahkan, lanjut ke ayat lain. Nah, tapi jangan terburu-buru juga. Jangan misalkan sanuqri'uka, jangan juga. Nah, satu-satu, tetap satu-satu, tapi jangan terlalu terlena nih di kolkolahnya. Jangan sampai sanuqri'uka. Nah, kita kan biasa sering karena kita pengen mau kasih lihat nih, ini ada kolkolah nih di sini. Nah, jadi tanpa disengaja dia kayak berhenti. Misalkan tadi ya, wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar, bimiqdar gitu kan? Nah, dia nggak boleh.
Harus segera diteruskan. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Sudah, selesai. Nah, gitu dia. Ya. Itu Mbak Ayu. Soalnya kalau terlalu ditahan nanti jadi kayak akbar juga ya, Ustazah. Benar. Kalau terlalu ditahan jadinya kayak akbar. Misalkan tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, itu yang dia harus ada penahanan sedikit. Karena dia akbar. Ada tasydid. Kalau kubro dia nggak ada tasydid. Dia hanya ada di akhir ayat aja. Nah, gitu dia. Jelas Oke, sekali. Mbak paham? Ya. Baik, insya Allah minggu depan kita latihan pengucapan qalqalah akbar. Kemudian kita kalau masih ada waktu minggu depan kita lanjut ke materi lain. Nah, ke sifat yang lain. Insya Allah. Nah, ini sifat setelah qalqalah itu ada namanya sifat shafir. Nah, dia kalau sedikit yang masuk memang gitu. Jadi kita lebih banyak waktu untuk praktek. Jadinya berkali-kali ya. Berkali-kali. Nah, tapi kalau rame, karena memang rame, semua orang harus baca. Jadi mungkin kita peluang untuk latihannya nggak terlalu banyak. Nah, gitu. Baik, Mbak-Mbak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, Mbak Yanti, Mbak Diah, Iya, oh sudah. ini Mbak Andika baru masuk. Mbak Ya, Andika, Ustazah, nggak apa-apa. oke, oke. Iya. Tapi ada rekamannya kan, Mbak ya? Di Iya, YouTube ya? Iya, ada Iya. di Oh iya, kalau summer dengar-dengar libur ya, Mbak. Iya sih. Tapi kalau nggak Biasanya tahu tidak kalau ada kasih. pengajian offline, tapi kalau yang online kurang tahu nanti mungkin kita Iya, iya, tanyakan iya, kepada iya. pengurus. Yang offline-nya Saya yang sudah dapat. ada. Iya. Saya dapat info dari Mbak Rizka, katanya kalau summer libur, cuti. Iya, kelasnya nggak tahu ya kalau kelas online. Oke, nggak apa-apa nanti. Nanti kita tanyakan. Nanti insya Allah. Lagian summer masih lama kan ya, Mbak? Bulan 6 ya? Ya, Juli Agustus. Oh, Juli Agustus. Iya, oke. Kalau di sini dari bulan 6 sudah mulai panas. Iya, baik. Oke, Mbak. Insya Allah kita jumpa minggu depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.